Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendy Setiawan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar algoritma. Jadi, mari saya persilahkan kalian untuk membahas dan semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian mengerti semua. Langsung saja. Yang pertama yaitu tentu saja yang akan pertama kita bahas itu pengertian daripada algoritma. Algoritma tersendiri memiliki definisi, yaitu rangkaian instruksi atau langkah-langkah yang jelas dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi menurut saya definisi dari algoritma itu sebuah perintah atau langkah-langkah yang jelas untuk kita lakukan dalam penyelesaian masalah. Jadi contoh sederhananya seperti resep memasak. Nah, di dalam sebuah resep memasak itu tentu saja terdapat langkah-langkah yang harus kita ikuti supaya hasilnya maksimal atau hasilnya sesuai dengan apa yang kita tuju. Selanjutnya, algoritma tersendiri dia memiliki karakteristik. Ya, ada beberapa di sini yang sudah saya jelaskan, yaitu yang pertama ada karakter finite, yaitu algoritma harus memiliki jumlah langkah yang terbatas. Kemudian definiteness, yaitu setiap langkah harus jelas dan pasti. Tentu saja setiap langkah yang kita pilih itu harus jelas dan pasti. Kemudian input, algoritma bisa memiliki 0 atau lebih dari 0 input. Kemudian output, algoritma juga harus menghasilkan minimal satu output. Tidak bisa bernilai 0 output, dia minimal satu output. Kemudian terakhir effectiveness atau efektivitas, yaitu langkah-langkahnya harus sederhana dan dapat dilaksanakan. Nah, di sini algoritma mempunyai dua tipe, yaitu algoritma iteratif dan algoritma rekursif. Apa itu algoritma iteratif? Yaitu sebuah algoritma yang melibatkan pengulangan langkah-langkah. Contohnya loop dalam pemrograman. Algoritma rekursif tersendiri yaitu algoritma yang bisa memecahkan masalah dengan memecahnya menjadi masalah yang lebih kecil. Contoh algoritmanya yaitu ketika kita menghitung faktorial, kita akan memecah faktorial tersebut menjadi semakin kecil dan lebih sederhana, dan kita akan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Selanjutnya, nah di sini saya sudah buatkan sebuah contoh algoritma sederhana untuk menghitung luas persegi panjang ya. Yang pertama kita akan memasukkan yaitu mulai dengan gambar atau lambang yang sudah saya buatkan ini, yang mana dia berbentuk oval namun panjang. Kita masukkan mulai. Kemudian setelah mulai kita masukkan lebar dari luas persegi panjang tersebut berapa, kita masukkan nilainya. Kemudian yang ketiga kita memasukkan panjang. Kemudian kita masukkan rumus untuk menghitung luas daripada persegi panjang. Luas untuk menghitung luas persegi panjang, rumusnya itu panjang kali lebar. Kita masukkan di sini. Luas sama dengan panjang kali lebar. Kemudian kita tampilkan luas dan selesai. Nah, untuk maksud atau fungsi dari
gambar yang sudah saya tampilkan di sini seperti gambar persegi panjang, gambar jajar genjang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Notasi pseudocode. Pseudocode yaitu adalah cara menulis algoritma menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Contohnya seperti mulai, kita memasukkan data A dan data B. Jika data A lebih besar daripada data B, maka tampilkan A lebih besar. Jika tidak, tampilkan B lebih besar. Selesai. Ini contoh sederhana yang sudah saya buatkan pada notasi atau algoritma pseudocode. Selanjutnya, nah di sini fungsi bentuk daripada flowchart sudah saya buatkan. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, simbol yang berbentuk seperti persegi panjang namun memiliki siku yang tidak lancip itu fungsinya sebagai untuk kita memulai atau terminal ya, untuk kita memulai dan mengakhiri. Kemudian ada bentuk jajar genjang untuk memasukkan input atau output. Berbentuk persegi panjang kita dimaksud dengan sebagai proses. Jadi segala proses pada flowchart tersebut kita inputkan ke dalam persegi panjang ini. Bentuk wajib untuk menentukan apakah dia benar atau tidak, atau decision iya atau tidak. Kemudian ada bentuk seperti ini, yaitu disebut dengan display, dan alur panah atau tanda panah, yaitu untuk mengarahkan kemana alur flowchart yang akan kita buat. Kemudian ada lingkaran itu dia berfungsi untuk sebagai titik sambung. Setelah itu ada gambar ini berfungsi untuk fungsinya untuk titik konektor yang berada pada halaman yang lain. Nah, di sini ada seperti bentuk persegi panjang, namun ada garis di sisi kiri dan kanannya. Fungsinya untuk memanggil subprogram. Nah, di sini ada dokumen, ada semoga pada tabel yang sudah saya buatkan semoga bisa dimengerti. Dan sekarang kita akan lanjut ke slide yang berikutnya, flowchart atau diagram alur. Flowchart sendiri memiliki definisi. Flowchart ini ya bagian daripada algoritma ya. Jadi algoritma memiliki definisi, begitupun flowchart, pseudocode, semua yang di dalam algoritma itu memiliki definisi masing-masing. Nah, definisi flowchart tersendiri menurut saya yaitu adalah representasi visual daripada algoritma yang menggunakan simbol-simbol standar seperti simbol oval, persegi panjang, belah ketupat, dan tanda panah. Nah, manfaat dari penggunaan algoritma yaitu sebenarnya ada banyak ya manfaat daripada algoritma ini. Namun saya masukkan menurut pendapat saya. Menurut saya manfaat dari algoritma itu ya, yang pertama, memudahkan dalam memecahkan masalah secara sistematis. Kemudian membantu dalam efisiensi waktu dan penggunaan sumber daya. Karena jika kita memahami apa itu algoritma, kita bisa mempercepat atau bisa mengatur waktu dalam kita memecahkan masalah, dan sumber daya yang kita gunakan lebih sedikit apabila kita memahami apa itu algoritma.
dan yang terakhir dapat diterapkan di berbagai bidang seperti pemrograman, matematika, dan bisnis. Nah, tentunya di dalam jurusan saya yaitu informatika, algoritma ini sangat berguna dan sangat 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 penting ya, bagi jurusan saya. Nah, jadi kesimpulan pada presentasi saya ini yang dapat disimpulkan itu adalah algoritma merupakan konsep dasar yang sangat penting, terutama di bidang informatika. Dan memahami algoritma juga membantu kita menyelesaikan masalah secara lebih efisien. Jadi, sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa membantu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.